Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Hari ini kita akan membahas tentang Scrum yang nantinya akan coba diimplementasikan ke dalam sebuah tools yang bernama Trello. Tidak akan membahas teori Scrum secara detail. Teman-teman bisa download slide yang sudah saya sempat resam di bawah deskripsi, ada linknya. Di sana sudah ada PowerPoint dari Scrum yang sudah saya dapatkan dari beberapa referensi. Referensi utama yang saya baca si Scrum Guide ini dari Ken Swaber sama Jeff Sutherland. Kemudian saya baca juga bukunya yang versi Indonesianya, dan saya juga baca bukunya Pak Joshua Partogi tentang manajemen modern Scrum. Selain buku, referensi yang saya coba baca adalah situs. Di situs ini saya jadikan referensi di scrumguide.org, Agile Digest, sama agilecampus.org. Nah, dari referensi-referensi ini kemudian saya membuat sebuah resume slide yang kurang lebih isinya 130 slide mungkin ya. Teman-teman bisa download dulu, dan di video ini saya akan langsung aja coba menjelaskan tentang implementasinya di Trello. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau baca teorinya bisa download di PPT yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai aja. Sebagai sekilas dulu tentang Scrum, sekilas aja. Di slide-nya kurang lebih isinya tentang ini. Dan kalau kata Alamanda Santika, formernya Gojek, VP of Product-nya Gojek, dia bilang kalau Scrum itu tentang stop, look, and go. Udah, 3 hal itu. Stop, look, and go. Yes, teman-teman bisa baca lebih detail tentang Scrum. Kita ngebahas tentang software development saat ini, ada traditional management, ada modern management, bagaimana deadline data driven main, dan bagaimana Scrum bermain. Semuanya ada di resume ini. Kalau teman-teman lagi belajar manajemen proyek perangkat lunak, pasti nggak asing dengan triangle project management ini. Ada time, scope, sama quality. Kalau di Scrum kurang lebih kayak gini. Ini saya dapat dari Facebooknya Pak Joshua Partogi, luar biasa sekali. Dan ya, selain traditional management dan modern management, dalam Scrum juga teman-teman harus paham dulu tentang konteks masalah yang mau di-solve gitu. Konteks masalahnya ada di sini, bagaimana, kapan kita harus menggunakan waterfall, kapan kita harus menggunakan agile, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada teori tentang banyak problem di dalam project perangkat lunak yang terjadi saat ini, dan dari semua problem itu bisa pakai Scrum untuk solusinya. Karena Scrum hanyalah sebuah kerangka kerja. Jadi Scrum itu bisa hidup di dalam sebuah metodologi. Kayak gitu. Jadi nggak bisa banget ngebandingin Scrum dengan metodologi yang lain. Karena kalau ngebandingin Scrum dengan metode yang lain, itu kayak ngebandingin apel sama jeruk gitu. Emang beda gitu. Karena Scrum ini hanya sebuah kerangka kerja. That's it. So what is Scrum? Teman-teman bisa baca. Ada videonya juga. Ini definisi dari Scrum. Oke. Di dalam Scrum, di Scrum Guide, itu isinya kurang lebih ada 3 hal ini. Ada Scrum Role, Artifact, sama Activity. Di Scrum Role ini kita punya jabatan atau tim yang terlibat. Nanti kita punya Product Owner, kita punya Scrum Master, dan kita punya Development Team. Kemudian kita punya Scrum Artifact atau barang-barang apa aja yang ada di Scrum. Dan yang terakhir ada Scrum Activity gitu, aktivitas Scrum-nya itu atau acara-acara apa aja yang ada di dalam Scrum. Ini Scrum Role, teman-teman bisa baca teorinya di sana. Bahas ada Rockstar Development Team juga. Di sini saya coba ngegambarin Rockstar Development Team. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jenis Rockstar Development Team yang bisa ada dalam satu tim. Tapi yang jadi catatan adalah development timnya timnya Scrum itu minimal 3 sampai 9 orang gitu. Kalau lebih dari situ itu nggak akan efektif gitu. Jadi maksimal ada di 9 orang gitu. Nah, bisa jadi itu ada combining pekerjaan di dalamnya gitu. Jadi ini kurang lebih jenis-jenis spesifikasi keahlian dari Rockstar Development Team itu. Jadi nggak cuma software engineer gitu, tapi kita juga punya technical writer, build, deployment engineer, security, dan segala macam. Kita punya teori tentang Scrum Master, terus ada video tentang daily Scrum, dan ada video tentang Scrum Master,
visualisasi Scrum Master itu seperti apa, nanti ada di video ini, teman-teman bisa tonton. Dan yang selanjutnya di dalam Scrum itu ada yang namanya Scrum Artifact. Scrum Artifact ini ada 3 jenis di dalamnya, ada product backlog, sprint backlog, dan potentially shippable product increment. Di product backlog nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuatnya, apa itu product backlog, apa bedanya dengan sprint backlog, user story, di dalamnya juga ada epic, ada KPI, kemudian mengestimasi task, story point, teorinya udah ada semua di dalam PPT-nya. Oke, increment-nya ada, burn down chart-nya ada, bikin burn down chart-nya ada. Terus abis kita ngebahas tentang artifact, kita juga bisa baca tentang Scrum Activity. Nah, kurang lebih ini aktivitas yang ada di Scrum. Jadi yang pertama itu teman-teman melakukan dulu sprint planning, kemudian setelah selesai sprint planning dari product backlog yang ada, itu langsung di start ke development, yang nantinya tuh development dibagi menjadi 1-4 weeks. Habis itu di setiap harinya teman-teman harus melakukan daily Scrum meeting. Di akhir sprint itu ada sprint review dan ada sprint retrospektif, kurang lebih aktivitas Scrum seperti ini. Cuman saya mau ngasih tahu dulu di awal, dalam melakukan sprint planning, komposisi waktunya itu kurang lebih seperti ini. Scrum itu minimal 2 minggu, maksimal di 1 bulan gitu. Jadi kalau misalkan mau ngebagi-bagi berapa lama kita harus melakukan seremoni-seremoni di dalam activity Scrum, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalkan teman-teman mau sprint 1 month, itu kalau mau melakukan planning sekitar 8 jam, nge-review 4 jam, melakukan retrospektif 3 jam, dan daily Scrum 15 menit. Jadi udah dikasih guideline gitu. Kalau misalkan kurang lebih waktunya tuh segini loh gitu. Biar fokus, biar nggak terlalu lama juga, kurang lebih kayak gitu. Dan banyak banget yang nanya, durasi sprint ideal tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini ada beberapa pertimbangan faktor yang saya dapatin dari bukunya Pak Joshua Kartogi. Ini kata beliau, dia bilang kalau misalkan faktor, wah ini gimana ya, satu sprint itu emang cocoknya berapa lama kurang lebih. Terus yang harus dilihat adalah yang pertama tuh seberapa mampu tim dev-nya itu menghantarkan produk ready software gitu. Beberapa tim pengembang mungkin belum mahir. Nah, jadi kalau teman-teman belum mahir, itu waktu 2 minggu mungkin terlalu kecepatan gitu. Jadi amannya sih 1 bulan aja lebih cocok gitu. Terus yang selanjutnya ada dari faktor product owner, kemudian ada dari faktor item backlog juga, dan definition of done gitu. Kurang lebih seperti ini durasi sprint ideal. Nah, karena tadi kita udah bilang atau udah nyebut tentang product ready software, jadi yang harus dilakukan dengan tim Scrum ini bukanlah jadi nanti satu sprint itu harus selesai. Aduh, kayaknya saya cuma analisisnya doang, desainnya doang. Aduh, codingnya kayaknya belum selesai deh. Nah, jadi di setiap sprint itu yang dihasilkan itu bukanlah fase development, tapi product ready software kayak gitu. Jadi yang dihantarkan oleh tim dev itu bukan sekedar dokumentasi, arsitektur, mockup design, ataupun aktivitas klik testing gitu, tapi product ready software gitu. Product ready software itu produk yang udah bener-bener quality-nya good. Quality good-nya didapat dari mana? Dari definition of done yang udah ditentuin di awal kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi nggak ada lagi, waduh 2 minggu mah 2 minggu fase, nggak ada gitu. Jadi product ready software yang di deliver gitu, dan dengan kualitas yang tinggi. Definition of done-nya juga di sini sudah dipaparkan kayak gimana sih menyajikan sebuah product ready software. Contohnya dan pada dasarnya definition of done itu ditentukan oleh perusahaannya masing-masing atau produknya masing-masing, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan tentang development, software development abad 21 seperti apa, kemudian ada daily Scrum. Di sininya juga ada video tentang daily Scrum. Selanjutnya ada aktivitas development selama Scrum. Jadi karena Scrum ini tidak mengenal konsep waterfall, yang dimana satu aktivitas menunggu aktivitas lain, Scrum ini kita pakai konsep rugby team, jadi semuanya kolaborasi bareng-bareng. Nah, biar lebih kebayang gimana sih, emang mungkin ya gitu buat develop software rugby team kayak gitu. Nah, di sini udah ada videonya juga biar teman-teman lebih kebayang. Beres development segala macam, di akhir sprint itu semua development
tim sama PO, stakeholder terkait sama user sampel ngumpul buat melakukan sebuah seremoni namanya sprint review. Di sprint review itu nanti demo gitu, demo apps-nya, kemudian langsung inspect adapt apa aja yang jadi kekurangan softwarenya yang kayaknya belum sesuai, kayaknya oh ini udah sesuai karena ini ngebug di handphone saya nih, kata si klien gitu, waduh ini kok warnanya kurang, kayak gitu-gitu. Itu nanti dibahas di sprint review. Dan beres sprint review, jadi sprint review ini full all about produk gitu. Nah, yang terakhir itu kita ngomongin tentang sprint retrospektif. Sprint retrospektif ini lebih dari produk aja gitu. Kalau di sini kita ngebahas tentang kinerja, bagaimana proses kerja development team selama satu sprint. Di retrospektif ini juga saya sudah memasukkan resume dari teorinya, apa aja yang harus nilai parameternya, ada team size, agile maturity, amount kontroversi, konflik. Jadi kalau di satu timnya ada konflik, dibahasnya di sini gitu, di retrospektif gitu. Biar nggak terus berlanjut gitu. Karena di retrospektif ini ada 3 jenis konsep teori yang bisa dipakai. Kita bisa pakai simple retrospektif, starfish sama sailboat retrospektif. Yang masing-masing itu kalau digambarin board itu punya gambar boardnya masing-masing. Starfish ya gambarnya kayak star, sailboat ini kayak gini, dan yang biasa kita pakai simple board retrospektif. Nanti di retrospektif teman-teman akan ngebahas tentang apa yang udah berjalan dengan baik kemarin, apa yang nggak berjalan dengan baik kemarin, dan apa yang harus diperbaiki di sprint selanjutnya gitu, biar hal-hal selama kinerja development itu nggak terulang gitu. So kurang lebih kayak gini, dan contohnya juga udah saya attach di dalam PPT-nya. Jadi di dalam retrospektif teman-teman harus menganalisis dulu apa sih yang udah berjalan baik dan apa yang harus diimprove, atau ada yang kurang berjalan baik dan harus diimprove. Habis itu nggak cuman kita ngegali apa yang udah terjadi gitu, tapi what next action. Ada 3 hal yang harus didata juga, yaitu what stop doing, apa yang harus kita hentikan biar nggak lanjut dilakukan. Kemudian what to keep doing, apa aja yang udah bagus dan apa yang harus kita mulai buat lakukan. Itu isi dari retrospektif. Nah, beres retrospektif langsung teman-teman bisa melakukan refinement lagi, product backlog refinement lagi, dari hasil sprint review diambil apa-apa yang kurangnya, dan kemudian bisa dimasukkan lagi ke product backlog item yang baru buat next sprint kayak gitu. Dan hasil retrospektif ini juga bisa langsung dilakukan gitu di setiap aktivitas sprint selanjutnya kurang lebih seperti itu. Sudah selesai, sampai situ aja aktivitas tentang Scrum. Di sini ada beberapa teori tambahan tentang bagaimana manajemen risiko dalam Scrum, apa sih yang ngebikin Scrum ini jadi lebih powerful dibanding manajemen project yang lain. Terus kenapa ya alasan utama perusahaan di Indonesia sangat menyukai Scrum. Dan yuk kita mulai buat coba pakai Scrum. Oke. Teman-teman bisa langsung coba praktekin di kelompoknya masing-masing. Di dalam Scrum ini ada 7 step in every Scrum, Scrum Sprint Checklist. Di sini saya sudah berikan satu referensi tentang Scrum Sprint Checklist. Nanti di dalamnya teman-teman bisa tahu, abis ini tuh saya harus ngapain ya pertama kali. Setelah beres gathering requirement, setelah beres dapat gambaran segala macam, yang harus pertama dilakukan di Scrum adalah membuat product backlog. Habis itu bikin estimasi, habis itu plan your sprint backlog, langsung visualisasikan biar semua kerjaan itu jadi visible ke dalam sebuah board. Nah, board ini yang akan kita bahas hari ini di teori yang sudah ada. Board di sini teman-teman bisa pasang di tempat kerjanya masing-masing. Itu komposisinya agile space-nya, ada backlog, ada status report, scrum board, sama ada signal tracking. Ini di satu perusahaan juga, di perusahaan yang lain juga sama, kurang lebih pakai sticky note, ditempel-tempel ke dinding, di kaca, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau online, mau remote gitu, biar dokumentasi juga, teman-teman bisa pakai Trello. Oke. Nah, ini Trello yang udah sempat saya buat sebelumnya. Jadi ada product backlog, sprint backlog, to do, in progress, sama to verify. Di sini saya pakai 2 plugin. Plugin pertama adalah Agile Scrum for Trello Board. Plugin ini teman-teman bisa dapetin di Google Chrome, plugin add-on. Di situ tinggal di search aja Agile Scrum for Trello. Dan yang terakhir ada Corello.
Kalau Corello itu dapatnya dari Power Up. Jadi buat apa sih Agile Scrum from Trello Board? Di Agile Scrum for Trello Board ini saya bisa dapetin buat ngisi story point, event complete, tag, progress bar, header separator, variable font size segala macam dan kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masang Epic nih, Epic itu bisa langsung kayak gini gitu. Kalau misalkan pakai Scrum standar tuh cuman bisa nampil label kayak gini doang gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kita bisa masang story point di sini. Terus yang ketiga kita punya progress bar kayak gini. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerjain apa gitu itu warnanya jadi ikut berubah. Yang keempat, kita bisa masang card khusus jadi title sendiri gitu di sini, sprint goal. Kalau di Trello standar nggak bisa gitu. Jadi kita harus pakai plugin Agile Scrum for Trello Board. Nah, selain ini saya juga pakai Corello. Jadi Corello ini teman-teman cara installnya bisa masuk aja ke Power Up yang ada di Trello-nya, kemudian cari Analytic and Reporting dan pilih Corello Agile Dashboard. Di sini teman-teman bisa langsung bikin burn dan chart secara otomatis. Tapi nanti kalau udah beres diinstalin, dia akan tampil di sini dan si Corello ini nanti akan ada dashboardnya gitu. Jadi dashboardnya kurang lebih nanti kayak gini. Kita bisa lihat hasil uh, kinerja dari tim selama satu sprint di sana secara otomatis nge-generate gitu kurang lebih. Teman-teman bisa cobain dua plugin ini karena it's very useful. Oke, di situ udah ada linknya. Setelah beres di Trello, nanti teman-teman bisa melakukan daily Scrum meeting selama proses developmentnya. Selanjutnya melakukan sprint review dan yang terakhir adalah retrospective time. Oke, let's start Scrum on. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Trello, saya mau ngasih dulu sebuah studi kasus biar kita bisa langsung mengimplementasikannya terhadap sebuah studi kasus. Jadi saya coba ngasih studi kasus seperti ini. Oke, misal studi kasus yang saya angkat adalah tentang pendidikan dan kemiskinan yang sangat berkorelasi kuat, di mana dari data UNICEF kita punya 2,3 juta anak dengan usia 7-15 tahun ini, sebagian besar putus sekolah, 42% ya di Indonesia gitu. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi, 36%, itu angka yang luar biasa sekali gitu. Kemudian ada sebuah komunitas yang mencoba solve masalah ini, yaitu satu komunitas gerakan bantu anak asuh. Ini komunitas sosial yang bekerja sama Rumah Zakat Indonesia, yang aktivitas mereka adalah mencari anak asuh, kemudian para donatur-donatur memberikan beasiswa, dan kemudian anak asuh tersebut bisa meraih mimpi mereka gitu dari hasil donasi teman-teman. Nah, cuman selama aktivitas dari komunitas GBSA ini, tahap donasinya itu ternyata nggak selamanya mulus gitu. Jadi ini tahap donasi yang ada di GBSA. Jadi data anak asuh ini terhimpun dulu, diverifikasi, kemudian ngasih email ke donatur, terus konsultasi via call, email kantor, kemudian ngasih form pendaftaran, memberikan data donatur memilih, langsung ngetransfer bank segala macam, dapat. Ternyata masalah-masalah yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, admin GBSA itu ngasih via email ke donatur gitu. Nah, ini tuh donatur ngerasa sulit banget buat mendapatkan informasi secara live gitu atau terkini gitu, karena si email ini nggak otomatis dikirimin by system sama admin GBSA-nya gitu. Jadi selanjutnya itu sulit untuk konsultasi, tidak bisa berkomunikasi langsung via website. Jadi kalau komunikasi pasti offline, call, email kantor. Kemudian sulit dalam pemilihan anak gitu, karena banyak donatur yang pengen milih anak asuh sesuai kriterianya mereka sendiri gitu. Terus ada juga sulit mengkonfirmasi bahwa di website ini nggak tersedia fitur buat mengkonfirmasi aktivitas donasi gitu. Terus donatur juga kadang suka lupa buat ngekonfirmasi. Nah, jadi kurang lebih ini masalah-masalah yang terjadi di service centernya komunitas ini, sulitnya mendapatkan informasi mengenai jumlah anak asuh,
yang udah terdonasi sama yang belum, sulitnya mengelola data anak asuh, orang tua asli dari si anak asuh itu dan donaturnya, kemudian sulit menyebarluaskan news, sulit melakukan klaim donasi, sulit mendistribusikan perkembangan laporan anak. Dari sisi yang lain, yaitu donatur, mereka pun harus membuka website dan websitenya masih belum powerful yang seperti tadi sudah dibahas gitu. So yang coba di solve adalah bagaimana caranya si donatur itu bisa mendapatkan informasi dan news dengan mudah, bisa memudahkan konsultasi, juga bisa mudah dalam memilih anak sesuai kategori mereka. Mereka suka pengen by nearby location, kemudian by filtering uh, jenis kelamin, umur segala macam, kemudian pengen juga ngelihat anak by track record di sekolahnya gitu macam-macam filteringnya, kemudian pengen memudahkan untuk mengkonfirmasi donasi dan bagaimana untuk bisa mendapatkan laporan perkembangan anak itu dengan mudah ke si donatur. Oke, nah we got the problem. So ini juga problem yang ada di service center, gimana caranya kita bisa memudahkan admin buat ngasih informasi jumlah anak, memudahkan admin untuk mengelola data anak, memudahkan untuk menyebarkan berita, memudahkan mengklaim donasi, dan memudahkan untuk mendistribusikan rapot anak-anak kepada donaturnya masing-masing. Ini masalah-masalah yang ada, painnya udah ada, dan gainnya ini bagaimana ya? Nah, rumusan masalahnya kurang lebih seperti ini. So, abis kita dapat masalahnya, kita langsung aja uh, eksekusi ke dalam sebuah Trello dengan Scrum yang kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi dari masalah yang ada langsung diimplementasikan ke dalam Scrum. Oke, ini Trello yang sudah sempat saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini solusi-solusi dari pain dan gain-nya tadi itu saya sudah masukkan ke dalam product backlog seluruhnya yang tadi. Seluruhnya udah masukkan ke product backlog. Oke. Di sini di Trello ini teman-teman bisa kasih nama aplikasinya di sini, kemudian ini bisa ngasih nama kelompoknya di sini. Selanjutnya teman-teman bisa pasang yang pertama product definition, kemudian product backlog, kemudian sprint backlog, kemudian to do, in progress, to verify, dan yang paling terakhir adalah retrospektif kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Oh ya, di sini kalau misalkan teman-teman mau install plugin itu tinggal cari aja pluginnya. Karena saya udah keinstall jadi Agile Scrum for Trello. Jadi kalau misalkan mau tinggal cari aja di plugin apps web store-nya si Google Chrome, tinggal di search aja Agile Scrum for Trello. Nah, kayak gini. Nanti tinggal di add to Chrome aja gitu. Karena saya udah nginstall jadinya tulisannya kayak gini. Read it. Selanjutnya kalau udah nginstall plugin itu teman-teman bisa nginstall plugin bawaan juga hasil dari Power Up, tinggal masuk menu aja, pilih Power Up, dan di Power Up ini teman-teman bisa, oh ini banyak banget integrasi yang bisa dilakukan di Trello. Teman-teman bisa pilih Analytic Report dan pilih Corello dan Enable. Nah, karena kita pakai Trello gratisan, jadi kita cuma bisa pakai satu aja gitu. This board has reached its power limit. Upgrade to business card to enable additional power up. Karena di sini banyak banget yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai Mailchimp. Kemudian kita bisa integrasiin ke Slack juga buat komunikasi. Kemudian dari sisi developer, teman-teman developer bisa masukin ke Bitbucket, ke GitHub juga, ke Jira juga bisa, ke Mockflow juga bisa. File management diintegrasikan ke Google Drive bisa, ke Dropbox bisa, banyak banget. Kemudian Appian, jadi teman-teman yang mau daily Scrum meeting bisa via Trello aja, tapi pasang dulu Appian-nya buat di enable, kayak gitu. Jadi kita bisa online meeting bareng di daily Scrum meeting. Terus ada Agile Tool, marketing and social, product and design. Nah teman-teman yang designer nih bisa pakai InVision, bisa pakai InVision buat mau, oh saya mau usability nih, bisa ngintegrasiin InVision ke dalam Trello gitu. Dan yang terakhir ada sales and support.
kayak gini. Zendesk, Salesforce, it's good, and teman-teman bisa nyobain itu. Ini Corello, nanti kalau misalkan udah beres di enable Corello itu nanti bakal kayak gini. Kita bisa bikin sprint, burn dan chart, CFD, sama kita bisa lihat full dashboardnya. Teman-teman tinggal ikutin langkahnya aja. Oke, kita masuk ke satu-satu bagian yang ada di Scrum. Ini dulu guys. Sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa definisiin dulu tentang product definition-nya atau project definition-nya. Teman-teman yang pertama ngebahas dulu tentang timnya. Yang dibahas di bagian ini adalah struktur organisasinya. Kalau di Scrum karena kolaboratif, jadi tinggal digambarin aja kayak gini, ada Scrum Master-nya siapa, Product Owner-nya siapa, dan timnya itu siapa aja gitu, karena kolaboratif gitu. Terus di sini teman-teman langsung bisa masukin identitas dirinya masing-masing, ada foto, nama, pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, nomor telepon, kemudian role di dalam timnya. Apakah Anda seorang Product Owner, Scrum Master, apa atau Development Team? Habis itu teman-teman bisa maparin jabatan perannya masing-masing. Habis itu upload ke sini ya, bisa di attach image-nya gitu di sini. Nah, di sini saya mau ngegambarin kurang lebih ini dia Rockstar Development Team yang saya dapatkan dari referensi. Jadi Rockstar Development Team itu memang sebetulnya hanya 3 sih intinya gitu ya. Kita punya hacker, hustler, hipster. Kita punya desainer, kita punya orang yang ngoding, dan kita punya orang bisnis. Intinya sih 3 itu gitu. Cuman kalau misalkan kita mau pecah 3 orang ini menjadi sub pekerjaan yang lain, kita punya yang pertama solution architect. Dia untuk membangun arsitektur software. Kemudian development team yang lain kita punya test engineer gitu ya. Jadi test engineer ini nggak cuman sekedar user klik doang gitu. Everyone can do that. Klik. Ini kok nggak jalan sih? Oh, ini force close sih. Seorang test engineer itu harus bisa mengembangkan automated test script gitu. Jadi dia harus ngoding juga, dia harus bisa pakai unit testing dari berbagai macam software. Kemudian kita punya database administrator, kita punya business analyst, kita punya, nah biasanya kalau designer itu kita punya designer doang gitu. Kalau di software kita bagi 2 gitu kerjaannya, ada UI designer, ada UX designer gitu. Karena UX ini sangat luar biasa sekali untuk di research gitu. Jadi ini butuh satu orang khusus gitu untuk melakukan user experience research. Kemudian kita punya technical writer. Ini penting banget buat mendokumentasikan sebuah produk. Jadi technical writer ini mengembangkan user manual dan screencast. Banyak banget yang harus dibuat sama dia. Kemudian yang selanjutnya ada software engineer. Tentunya kita harus punya orang-orang yang ngoding di dalamnya. Tentunya software engineer yang kalau di buku ini tuh apa ya disebutnya, aduh saya lupa. Yang jelas kalau ngoding harus benar-benar mengimplementasikan clean code di dalamnya gitu. Habis itu ada web UI designer, ini fokusnya pada halaman front end web UI designer untuk membuat sebuah UI. Kemudian kita punya build deployment engineer yang mungkin DevOps ya. Ini buat ngembangin automated build sama automated deployment gitu. Oh ini lagi happening banget sekarang. Dan yang terakhir ada security engineer gitu. Nggak bisa dilepaskan bahwa bikin software tuh nggak bisa oke, yang penting jalan dulu deh gitu. Di Scrum tuh nggak bisa banget kayak gitu. Teman-teman harus memastikan definition of done-nya it's good. So security itu jadi bagian yang penting banget di dalamnya. Ya, jadi teman-teman bisa masukin orang-orang ini, jenis-jenis pekerjaan seperti ini ke dalam timnya masing-masing dan dibagi gitu. Pekerjaan ini pun bisa satu orang bisa berbagai macam pekerjaan ya. Misalkan dia software engineer, berikut test engineer juga, berikut security engineer juga. Itu bisa banget kayak gitu. Itu tentang tim. Yang selanjutnya adalah definition of done. Karena di Scrum ini tidak menganut asas yang penting jalan dulu deh. Definition of done ini harus benar-benar diimplement. Yang biasa dilakukan itu, oh ya udah, yang penting udah sesuai dengan user acceptance, usernya udah paham, usernya udah enak, usernya udah oh ngerti gitu segala macam. Oh itu benar banget. Nah tapi selain itu kualitas software harus sangat diperhatikan di sini. Teman-teman harus melakukan code refactor. Jadi selama project berlangsung, selama gimana caranya ketika ngoding itu selalu melakukan clean code selama development itu berjalan.
Kemudian selama development itu berjalan, itu tester engineer tuh harus bikin juga test script gitu, buat ngebikin unit test script, integration, fungsional, performance, security, sama code UI test script kayak gitu. Kemudian di sini teman-teman harus menentukan juga mission critical business method, bisa pakai pair programming, code review, sama code automated test. Dan di definition of done juga teman-teman harus membuat dokumen yang isinya itu yang pertama requirement user, kemudian user guide, user manual, arsitektur, technical specification. Mungkin kalau selama kita kuliah kenal DFD, use case gitu, test skenario, selanjutnya ada functional test, kemudian executable document to validate code. Nah, selanjutnya continuous build harus ada juga, clean UI, kemudian loading aplikasinya juga harus dicek lebih dalam, lama enggak, lemot enggak gitu kayak gitu-gitu. Kemudian manual fungsional, product owner, dan semuanya itu harus di resum ke dalam sebuah definition of done. Jadi teman-teman bisa menentukan definition of done-nya sendiri, yang kurang lebih parameternya adalah ini. Sebuah produk dikatakan product ready software jika definition of done-nya sudah terpenuhi dengan baik. Yang selanjutnya teman-teman bisa masukin user persona. Jadi ini adalah customer segmennya masing-masing. Di sini customer segmennya masing-masing, teman-teman bisa siapa sih yang bakal pakai software saya. Nah, kalau di studi kasus ini dia ada customer service, ada service center dan ada donatur. Nah, service center dan donatur ini kita bisa pecah lagi menjadi customer job secara fungsional, secara sosial, emosional, sama kebutuhan dasarnya. Ini teman-teman bisa deklarasikan satu-satu gitu. Customer job-nya kayak gimana sih? Dari faktor fungsional, emosionalnya kayak gimana, sosialnya gimana, kebutuhan dasarnya kayak gimana. Software ini bisa digunakan. Selanjutnya selain customer job ada juga segmentasi pelanggan. Eh, Siapa yang bisa pakai software kamu? Oh, semua orang. Ya anak bayi 1 bulan berarti bisa pakai dong kayak gitu ya. Nah, itu enggak gitu. Jadi teman-teman harus bisa lebih fokus untuk melakukan segmentasi pelanggan pengguna software yang masing-masing. Di sini teman-teman bisa masang dari sisi demografis, ada usia, jenis kelamin, pekerjaan, status pernikahan, kemudian geografis, kemudian psikografis, dan perilaku gitu, gaya hidup segala macam itu harus dimasukin juga. Sebagai pertimbangan nanti biasanya kalau misalkan udah didapat customer persona kayak gini atau user persona, masuknya ke si UX research gitu. UX research nanti diimplementasi lagi ke dalam sebuah UI dan langsung diimplementasikan lagi ke dalam dev yang lain. Jadi ini penting banget buat teman-teman masukin user persona. Oke, selanjutnya teman-teman harus menentukan style guide dari software yang bakal digunakan. Kayak gitu. Mulai dari jadi di sini ada color scheme, komposisi warnanya apa aja yang mau dipakai selama development softwarenya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan bikin komposisi warna itu cuman satu warna doang gitu. Dan biasanya kalau anak-anak DKV itu punya teori warna sendiri. Bentar, ngecas dulu. Dan si teori warna itu jadinya nanti harus saling combine kayak gini. Jadi kurang lebih ada komposisi warna dan satuan warnanya pun disesuaikan dengan software yang masing-masing. Ada yang CMYK, ada yang RGB, ada yang hexa, bebas gitu. Yang penting ada kode warnanya dan ada warnanya itu. Kemudian tombol, kemudian icon, segala macam itu harus ditentuin gitu. Kalau teman-teman pakai karakter di dalam softwarenya itu langsung bisa ditentuin juga iconnya seperti apa, logonya seperti apa, dan yang selanjutnya adalah typeface atau kita sebutnya font style. Nanti kalau misalkan di body, di caption, di text, di headline, subheadline, button itu bakal pakai font apa aja sih? Ukurannya segimana aja sih? Nah, itu biar similarity gitu, salah satu ilmunya di IMK itu biar similar gitu. Jadi kita harus pasang yang namanya style guide di sini. Ini penting banget. Kayak gini kurang lebih kalau teman-teman mau pakai branding apps-nya dengan karakter ya bisa bikin customer persona karakternya masing-masing gitu. Ini boleh banget. Oke, itu tentang style guide. Selanjutnya adalah tentang key partner. Nah, di sini teman-teman bisa masukin aja
dari software yang udah dibuat, kira-kira partnernya tuh siapa aja sih? Jadi kan nggak mungkin nih bikin software nih jalan sendiri gitu. Nah, bisa aja, nah bisa teman-teman bisa masukin key partner yang ada di sini, dari key resource-nya, kemudian activity-nya, strategiknya, supplier, buyer, kurang lebih seperti itu. Untuk studi kasus kali ini, saya kerjasamanya, saya selaku pembuat software misalkan ya, itu kerjasamanya dengan komunitas GBSA gitu. Itu jadi partner saya gitu, dari rumah zakat gitu kurang lebih. Itu jadi partnernya gitu. Udah gitu, partnernya cuma satu gitu buat studi kasus yang saya ini. Itu ke partner. Selanjutnya ada project milestone. Kalau ini sih ngikutin seberapa lama project ini akan berlangsung, dan di setiap lama project itu berlangsung akan berapa kali demo day teman-teman lakukan gitu. Ini tentang project milestone. Selanjutnya non-functional requirement. Teman-teman harus masukin analisis kebutuhan perangkat lunaknya seperti apa agar software yang teman-teman pakai itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian perangkat kerasnya juga. Dan yang terakhir adalah perangkat jaringan. Itu teman-teman harus masukin di bagian ini juga, yaitu non-functional requirement. Yang paling terakhir adalah resource tutorial. Jadi kalau teman-teman ngoding, ngedesain, testing, kan macam-macam tuh referensi di mana-mana gitu. Nah, biar terpusat pasang satu card namanya resource tutorial, di sini masukin semuanya gitu. Misalkan saya masukin tentang paging sampel di Android, Parallax View Pager, linknya di mana aja. Kemudian ada ilmu tentang validasi jumlah number di Java, customer slider, customer gallery ya untuk library-library yang ada di Android. Kemudian ilmu-ilmu baru yang ada di Android biasanya saya suka masukin di sini, retrofit segala macam. Kotlin yang sekarang lagi banyak dipakai itu bisa dimasukin ke dalam resource tutorial biar semuanya tuh terpusat gitu, ada di Trello gitu. Jadi kalau orang lain butuh tuh, oh iya sih Eta udah masukin nih gitu. Jadi it's good. Oke, itu tentang product definition. Selanjutnya, setelah teman-teman ngedeklarasiin tentang product definition, teman-teman bisa langsung aja masuk ke product backlog. Kita baru masuk lagi ke studi kasusnya. Jadi di product backlog, setelah tadi kita udah dapat domain masalahnya, kita udah metain masalahnya apa aja, dan bagaimana ya caranya buat solve masalah tersebut, semua masalah tersebut ubah ke dalam kalimat user story. Dengan bentuk saya sebagai ingin fitur agar saya dapat apa gitu. Jadi saya ingin saya sebagai role-nya ingin fitur apa agar memiliki nilai bisnis seperti apa, kayak gitu. So dari masalah yang udah ada, di sini saya pakai Epic Donatur. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi pakai apa tuh Agile Scrum for Trello, itu tinggal pasang aja kayak gini, kurung buka kurung tutup buat ngasih si Donatur ini menjadi sebuah epic warna. Jadi ada tandanya kayak gini gitu. Sebagai donatur, saya ingin fitur pemilihan anak asuh agar saya dapat memilih anak asuh dengan mudah gitu. Kayak gitu, kemudian ada sebagai donatur, saya ingin fitur pencarian anak asuh berdasarkan jenis kelamin, umur anak, dan umur anak agar saya dapat dengan mudah mencari kategori anak asuh tersebut. Kemudian sebagai donatur, saya ingin berita terkini agar saya mendapatkan informasi terkini dari aktivitas anak asuh saya. Kemudian donasi, konfirmasi, laporan donasi gitu. Fitur statistik. Nah, jadi uh, di sini di produk backlog ini uh, semua fiturnya dimasukin ke sini di produk backlog. Di sini saya udah memasukkan item-item apa aja yang bakal bisa masuk di dalam produk backlog. Oke, saya balikin dulu ya. Oke. Nah, jadi awalnya kurang lebih kayak gini. Ketika si produk backlognya semuanya udah di list gitu. Nah, untuk produk backlog itu tuh bisa datang dari yang pertama donatur, bisa datang dari usernya, cuman jangan sekali-kali sebagai user, karena itu terlalu global gitu, terlalu ambigu gitu. Jadi langsung disebutin aja usernya itu siapa gitu. Kalau di sini studi kasusnya sebagai donatur saya ingin, nah berarti si donaturnya yang pengen gitu. Nah, kemudian di sini juga ada product owner yang pengen. Contohnya sebagai product owner saya ingin fitur registrasi agar service center dapat mengelola data donatur dengan aman misalkan kayak gitu.
Selanjutnya bisa juga datang dari service center itu sendiri. Ini juga sama user. Jadi sebagai service center saya ingin fitur pengelolaan data anak, orang tua, dan donatur bisa lebih mudah dalam mengelolanya. Service center, terus ada juga selain user dan product owner itu PB product backlog itu bisa datang dari development team. Contohnya kayak gini. Sebagai development team solution architect, saya ingin mengoptimalkan notifikasi dengan menggunakan Firebase segala macam agar bisa mendapatkan pemberitahuan secara lebih cepat dan baik. Jadi masalahnya itu adalah masalahnya itu si notifnya kurang optimal gitu. Jadi dia pengen optimalin gitu agar kecepatan penerimaan notifnya itu lebih baik. Nah, bisa jadi juga datangnya dari software engineer, misalkan saya ingin merefactory coding agar donatur dapat menggunakan aplikasi Android dengan cepat. Jadi bahasanya itu dikemas dengan bahasa yang user friendly kayak gitu. Nah, ini PBI yang ada di sebuah product backlog. Nah, karena bahasa yang ada di product backlog ini sudah kita terjemahkan menjadi user story dan semua kebutuhan user selama project ini berlangsung sudah kita daftarkan di product backlog, sudah kita pasang epic gitu ya. Kemudian pasang estimasi. Estimasi yang ada di product backlog ini adalah pasang estimasi story point kayak gitu. Story point seperti teorinya teman-teman bisa pakai Fibonacci 1, 2, 3, 5 selanjutnya gitu ya. Dan itu bisa dipasang dengan cara kasih kurung buka kurung tutup 3 misalkan ya. Kemudian di sini juga bisa misalkan kayaknya untuk melakukan pencarian anak asuh 13 lah estimasi story pointnya gitu. Ini 5. Jadi nanti adanya di kanan atas. 3, 5 kayak gitu. Satu nih misalkan ini cepet banget nih bikin walkthrough, wah ini mah kayaknya gampang lah bikin walkthrough mah gitu, kasih aja 1 gitu kata si development team yang masang ini tuh. Kayak gitu semuanya harus dipasang story point dan semua story point itu akan terkalkulasi di dalam result yang ada di sini. Itu tentang product backlog gitu ya. Jadi semua fitur ubah ke dalam bahasa story point, ubah ke dalam bahasa user story, kemudian pasang epic-epicnya masing-masing dan bisa pasang si story point di setiap masing-masing user story kayak gitu. Nah, abis ini teman-teman bisa langsung ngurutin apa aja sih yang jadi prioritas utama yang punya nilai value lebih tinggi ke dalam user gitu. Dari pandangan product owner, oke, dari semua product backlog item yang ada di sini, kayaknya saya pengen yang jadi fokus utama, bukan kayaknya lagi ya, jadi product owner udah melihat dari sisi bisnis, dari sisi user, dari sisi needs juga yang udah tinggi banget, dia menilai kalau sprint ini goalnya apa ya, sprint ini saya pengen si donatur ini nih bisa nyari anak asuh dari lokasi terdekat dengan dirinya. Nah, ini yang jadi prioritasnya si product owner nih. Teman-teman langsung pasang sprint goal. Nah, buat bikin kayak gini, teman-teman bisa kayak gini aja. Bintang-bintang-bintang, spasi sprint goal, spasi bintang-bintang-bintang. Kalau udah nanti di refresh dan munculnya kayak gini. Jadilah dapat sprint goal. Nah, jadi semua tim Scrum itu tuh bisa lihat, oh iya, ternyata goal utamanya itu adalah pengen nyari anak asuh berdasarkan lokasi terdekat. Oleh karena itu, pilihlah produk backlog item yang bisa menunjang hal itu terjadi. Nah, untuk kasus seperti ini dengan disesuaikan alur dari software yang udah dibahas di awal, kita langsung tentuin sprint backlognya, alias pilih yang udah ada di produk backlog ini yang mana aja yang bakal jadi sprint backlog gitu. Misalkan untuk studi kasus kayak gini, login harus ada, si walkthrough harus ada, register harus ada, terus pengen lihat profil anaknya juga, pengen juga saya ingin fitur pencarian lokasi karena dia fokusnya ke lokasi ya, jadi fitur lokasi harus ada di sini dan otomatis ini data di kliennya gitu ya, donatur, backendnya pun harus udah support. Backendnya adalah si service centernya itu sendiri. Service centernya pengen bisa ngelola data anak, orang tua, dan donatur biar data anak yang udah ada itu bisa ke display, donatur bisa register dan bisa masuk. Ini tinggal dimasukin aja ke sini. So ini jadi sprint backlog. Sprint backlog kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprint backlog di sprint 1 ini. Sisanya ini jadi backlog yang next sprint. Kayak gitu. Sip. Oke, nah
Udah kita mindahin dari produk backlog ke dalam sprint backlog, alias udah milihin apa-apa aja sih backlog yang jadi fokus buat mencapai goal ini. So, kita langsung detailin ke dalam to do, detailin dengan bahasa ya bebas, itu bisa pakai bahasa kita selaku developer, bebas itu. Nah, cuman semua aktivitas yang ada di to do ini adalah aktivitas untuk menunjang semua user story yang ada di sprint backlog ini bisa tercapai gitu ya. Di sini kita pengen ada walkthrough aplikasi, pengen ada register, pengen ada login, pengen ada setelah masuk profil anak asuhnya bisa dilihat, bisa juga nyari anak asuh berdasarkan waktu terdekat, dan bisa juga pilih ngelola data anak asuhnya dari backend. So di to-do ini, nah di to-do ini teman-teman langsung semua dev team bahas di sini gitu. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan hal yang biasanya kalau misalkan mau kolaborasi kerja itu all dev team ini nganalisis flow aplikasi bareng-bareng gitu. Nganalisis flow aplikasi bareng-bareng, duduk bareng semua timnya, semua uh, apa orang-orang yang ada di dev team ngebahas gimana nih flow aplikasinya, gimana nih analisis DB-nya kayak gimana, bagaimana. Dari situ kalau udah clear, oke. Gini, clear. Misalkan output akhirnya misalkan sebuah use case. Dari use case ini kita bisa terjemahkan ke dalam use case skenario, kemudian bisa digambarin lagi pakai activity diagram gitu ya. Kalau misalkan dari sisi webnya, kalau misalkan teman-teman pakai pendekatan terstruktur, itu bisa ngegambarin konteks diagramnya, habis itu bisa ngegambarin DFD level 1, level 2 dan seterusnya secara singkat gitu ya. Langsung habis itu bisa mecah gitu. Yang ngedesain bisa ngedesain, yang analisis DB bisa langsung bikin IRD dan bisa langsung masukin skema relasi, implementasi, yang coding juga bisa langsung segala macam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aktivitas yang ada di to do ini yang harus teman-teman lakukan adalah mendetailkan semua pekerjaan itu di sini. Kita punya analisis bersama, kemudian research, analisis DB, bikin mockup wireframe, kayak gini ya, wireframe. Kemudian yang ngoding bisa langsung ngoding CRUD gitu kan, tanpa pakai tampilan dulu gitu, jadi tampilannya masih hitam putih aja biasa, tapi fungsionalitasnya udah bisa jalan gitu. Yang ngoding Android bikin waktu juga udah bisa implement, yang ngedeploy server juga bisa setup segala macam, yang bikin automated testing juga bisa duduk bareng gitu sama si si software engineer-nya. Kemudian bikin dokumentasi produk juga bisa bikin gitu. Selanjutnya didetailin semuanya gitu, ngoding apa gitu, ngoding code web admin login. Di per fitur ini kita bahas satu-satu segala macam. Habis dari sini juga teman-teman bisa masang detailnya. Contoh misalkan di sini di bagian analisis mau nge-create use case scenario, DFD, activity diagram. Kalau misalkan di UX, misalkan di UX nih, tim UX pakai teorinya si UX checklist GitHub PO kayak gini misalkan. Kalau misalkan teman-teman buka, kalau mau nge-research sebuah UX, ada step by stepnya, mulai dari research apa aja yang harus dilakukan sih, kompetitif, data analysis, user feedback, plan, user story, segala macam panjang sampai akhirnya bisa analyze. Nah, di sini UX research dan wireframe juga ada di dalamnya gitu. Ini gokil banget, dan di akhirnya bakal ada, di sini juga ada ngebahas tentang error, waiting time, ini keren banget buat nge-research UX gitu. Kemudian orang yang analisis database bisa bikin analisis dokumen, IRD. Nanti teman-teman bisa bikin checklist di sini. Checklist itu dapatnya dari sini. Jadi nanti tinggal bikin checklist tambahan, nanti si presentasinya datang di sini. Misalkan membuat membuat view user kayak gitu. Nah, dia bakal berkurang otomatis kayak gitu. Jadi 83%. Jadi nanti kalau ditanya, "Bro, gimana sekarang analisis si database sudah sampai mana?" Wah, udah baru 83% nih, dikit lagi kayak gitu. Jadi udah tinggal ngeliat gitu. Gitu ya. Kalau udah tinggal di checklist aja, kalau udah nanti dia 100% kayak gitu. Terus kalau misalkan mockup, di list aja mockupnya, ada mockup apa aja, fiturnya apa aja, tinggal ditulisin di sini. Terus coding juga kalau CRUD kan view, ngoding insert, ngoding update, delete, search segala macam dimasukin di dalam checklistnya. Walkthrough, tes code rest, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai API apa aja yang dibutuhin di story sprint backlog sekarang tuh, misalkan register, login, sama list anak, udah cukup 3 API doang misalkan. Tulis juga, kemudian setup deployment pakai Docker misalkan.
Terus code unit testing, di sini juga teman-teman bisa pakai unit test, integration test script. Di sini bikin script code gitu buat testing unit, integration, functional, performance, security, sama code UI. Dokumentasi juga selama development bisa langsung bikin user requirement, user guide, user manual, user arsitektur technical, test skenario, functional test, executable dokumen. Jadi kalau kita belajar selama kuliah tuh dokumennya tuh dokumen spesifikasi yang di depan, kemudian user manual gitu. Nah, masih ada lagi dokumen-dokumen lain yang bisa kita pecah, yaitu ada test skenario. Ini untuk melakukan testing, kemudian ada functional test result, arsitektur yang bisa kita pakai, user guide, user manual juga harus dibikin, user requirement specification juga harus dibikin. Jadi ini semuanya dibikin sesuai dengan apa yang dilakukan di sprint itu, gitu. Jadi kalau misalkan di sprint ini fokusnya adalah sampai ini doang, lokasi anak ya udah segitunya. Nah, selebihnya langsung didetailin aja. Fitur-fitur yang lainnya bikin UI, bikin user interface dengan udah ada warnanya kayak gitu. Nah, terus apa aja yang harus ada di to-do? Yang harus ada di to-do itu teman-teman bisa masukin orangnya siapa aja, member. Misalkan di sini programmer saya namanya Hana. Jadi dia sebagai software engineer, dia yang bakal ngoding. Kemudian ada saya di sini sebagai testing engineer misalkan. Kemudian di sini ada Kang Zamzam. Zamzam ini dia sebagai product owner dan juga dia ini sebagai technical writer gitu, gabung gitu, product owner, technical writer juga. Di sana saya ada di setup server segala macam, jadi bisa kolaborasi di sini. Nah, yang harus teman-teman masukin itu adalah di sini epic-epicnya apa aja dan orang-orang yang terlibatnya juga siapa aja. Selanjutnya teman-teman bisa masang estimasi. Nah, perbedaannya dengan estimasi yang tadi, kalau yang ada di sprint backlog ataupun di product backlog itu adalah sprint estimasi dengan tingkat kerumitan kayak gitu, dengan angka Fibonacci. Nah, kalau yang ada di to-do, ini teman-teman bisa langsung terjemahin aja dengan hour, jam, kayak gitu. Contoh, kalau pakai Trello, teman-teman tinggal pasang aja di bagian depan sini, misalkan 4 ini adalah time estimated. Kalau 4 yang di depannya itu adalah time spend. Jadi waktu yang udah dipakainya berapa lama, kalau ini waktu yang diestimasi di awal, kayak gitu. Contoh, di bagian all dev team, contoh misalkan ini ya, Hana misalkan, dia melakukan coding web admin root data anak, dia ngestimasi 16 jam. 16 jam kalau dalam satu hari kerja 2 hari gitu ya, 88 gitu. Dan sampai saat ini dia baru kerja selama 2 jam. 2 jam itu dia selesai apa aja? Misalkan dia beres bikin UI sama view data list kayak gini. Nah, otomatis nanti dia warnanya jadi berubah. Gitu. Misalkan saya udah ngerjain ini selama 4 jam nih. Yang udah ditambahin juga adalah insert data. Kayak gitu, saya udah ngoding ini 4 jam dan baru bisa insert data sama update misalkan. Nah, dia berubah presentasinya dan lihat warnanya. Jadi naik. Kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih fungsinya kayak gitu. Begitu juga dengan yang lain. Nah, nah selama development, teman-teman harus melakukan daily scrum meeting setiap harinya. Bisa dilakukan pagi-pagi, siang-siang, sore-sore sesuai dengan aktivitasnya di timnya masing-masing gitu. Misalkan di sini semua aktivitas yang ada di to-do ini bisa teman-teman pindahin ke in progress to verify sama dan selama teman-teman lagi ngerjain. Misalkan karena di sini udah selesai ya, misalkan saya masukin ke sini, terus misalkan di sini juga analisis DB udah selesai, bisa dimasukin ke done karena sebelumnya udah di verify misalkan ya. Terus di sini juga, nah bisa dimasukin ke sini. Nah, jadi sebelumnya, misalkan kalau misalkan udah oke banget nih, udah nyampe di done, di bagian done ini teman-teman bisa langsung nambahin yang namanya label. Oke, ini udah di usability, ini udah di test, hash code test, kurang lebih kayak gini, atau udah di kaji bersama gitu. Jadi disimpannya di sini, disimpannya di sini. Dan selanjutnya kalau misalkan lagi beres desain, ini beres desain nih, itu kalau udah dari in progress pindahin ke verify, yang nge-verify-nya nanti si product owner based on si definition of done. Nah, di sini teman-teman bisa masang label.
label ini misalkan, oh ini has usability tested nih, warnanya pink, berarti udah usability. Cuman ada bugs, jadi ditambahin bugs gitu. Tap, tap. Oh ternyata ada bugs. Dari sini si product owner bisa langsung mindahin lagi ke sini. Ini ada bugs nih, kerjain lagi. Jadi warnanya udah kelihatan beda. Kemudian ini mockup, oh udah dibikin nih, udah usability juga. Oh ternyata masih ada bugs. Bugsnya itu misalkan kurang kurang apa, tata letaknya, ukuran, kayak. Tinggal dibalikin lagi aja ke to-do-nya. Kayak gitu. Abis itu si desainer melakukan coding lagi gitu. Nah kayak gitu ya. Misalkan kita coba aja langsung. Oke deh, saya Hana misalkan ya, bisa langsung ngoding ini, misalkan yang bikin UI bisa langsung juga masuk ke sana, biar fokus. Nah, misalkan kayak gini terus ini Hana udah beres nih bikin walkthrough gitu, udah 4-4, udah per 8. Bisa kelihatan nih si kode warnanya. Kalau udah done semuanya jadi berwarna kayak gini. Nah, ini udah beres Hana ngodingnya dari in progress ini gitu ya. Kemudian, oh udah beres nih saya bikin kode walkthrough-nya gitu. Udah di checklist semua dan 8 jam ini udah dia selesai juga 8 jam. Langsung di verify. Di verify, setelah di verify langsung, oh oke nih. Tapi kayaknya oh oke nih misalkan kita pasang label, oh udah nih si usability-nya si kodenya udah di testing nih, cuman ada bugsnya apa langsung ditulis ke sini gitu. Bugsnya misalkan walkthrough tidak berjalan di device Samsung karena tampilan walkthrough kurang bagus, tampilan walkthrough kurang proporsional di device Samsung misalkan. Kayak gini. Nah, jadi udah ada statusnya, ada hashcode sama bugs. Balikin lagi. Kayak gitu. Nah, terus selama dia development, itu teman-teman bisa lihat nih, push to GitHub. Push to GitHub. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mengintegrasikan, jangan lupa langsung di-push ke GitHub. Terus kalau misalkan mau ngecek tampilan juga teman-teman atau ngecek bug segala macam, kalau misalkan oh ini udah selesai nih, terus dicek gitu ya, jangan lupa di-push ke GitHub. Semua aktivitasnya di-push ke GitHub, masukin linknya ke sana, terus screenshotin GitHub-nya ke dalam sini, kayak gitu ya. Habis itu tampilannya juga. Nah teman-teman bisa pakai tools yang namanya Insta Bug. Kalau teman-teman bikin apps Android atau mobile apps gitu, ini powerful banget buat mendeteksi bug, crash, atau ketidaksesuaian flow bisnis kurang lebih segala macam. Teman-teman bisa pakai Instabug. Begitu. Jadi kalau misalkan oh ternyata ini masih ada bugs nih, belum selesai, ya udah nih, ya udah balikin lagi lah ke Hana itu, ke si devnya. Ketika si devnya langsung oh ya udah langsung time estimation-nya jadi nambah kayak gitu. Misalkan oh buat ngerjain ini mas saya butuh 1 jam aja, ganti aja 9, dia langsung berkurang lagi gitu. Sip. Nah misalkan hari ini hari eh, development kerja lagi, Hana langsung ngerjain ini dulu, misalkan nggak ngerjain ini karena prioritas, jadi teman-teman harus fokus ke satu pekerjaan yang udah diestimasi sebelumnya, kemudian ini juga bisa fokus ke sini, dan tadi jangan lupa dipasang label kalau dia udah melakukan sesuatu, gitu. Jangan lupa dikasih ini juga, gitu. Nah, yang ada di sini ini adalah estimasi waktu to verify terus dan kayak gitu. Kayak gini, lakukan kayak gitu juga dengan aktivitas selanjutnya. Kalau udah done banget nanti jadinya disimpan di sini. Nanti warnanya jadi merah. Di sini ada estimasinya 8, yang udah kejalannya juga 8. Ini estimasinya yang ada di in progress 32 jam, yang udah dijalanin 17 jam kayak gitu. Sip, itu tentang aktivitas tentang development. Jangan lupa daily scrum meeting ada 3 hal yang dibahas, apa yang udah dilakukan kemarin, apa yang sedang dilakukan hari ini, dan apa yang misalkan kendala-kendala apa aja yang terjadi. Jadi di situ bisa inspect, adapt gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah retrospektif. Setelah beres, misalkan ya, ini semua fiturnya udah selesai, yang ada di to-do ini udah di-verify juga pakai definition of done yang masing-masing, kemudian udah ada di done, selanjutnya adalah melakukan sprint review. Di sprint review ini yang harus teman-teman lakukan adalah ngumpul dengan stakeholder terkait, langsung bahas. Yang pertama kali
dibahas adalah inspect problem, masalah apa aja yang terjadi, misalkan kecepatan aplikasi, force di device apa, atau tampilan webnya kurang proporsional bagus. Kemudian dari problem itu langsung, oh solusinya kayak gimana sih? Adapt langsung, gitu kan? Pasang analitik di sana, pasang kompetitor di sana. Analitik banyak banget yang bisa teman-teman pakai, bisa pakai mix panel, gitu ya, bisa pakai mix panel, bisa pakai Google Analytics, bisa pakai mix panel, bisa pakai Google Analytics, bisa pakai FC. Ini tools-tools yang keren banget buat jadi analitik gitu. Ini FC keren banget. Eh, Teman-teman bisa lihat videonya bagaimana sebuah software itu diuji atau di maintain secara otomatis kayak gitu. Jadi kita punya FC, kita punya Google Analytics, dan kita juga bisa pakai mix panel gitu buat mengadapt solution dan langsung bisa ngebahas tentang kompetitor juga. Kemudian nanti PO bisa masukin market condition update yang ada saat ini. Oh, orang-orang sekarang udah pada bikin ini nih. Nah, langsung itu bisa dibahas juga di dalam aktivitas sprint review gitu. Nah, beres sprint review, teman-teman bisa ngelihat burn down chart-nya masing-masing gitu. Burn down chart tadi bikinnya kayak gitu, jadi tinggal pakai Corel aja, tinggal pilih sprint burn down chart, dan nanti akan otomatis nge-generate, dicobain aja. Tapi kurang lebih teori standarnya atau teori manualnya kurang lebih kayak gini. Jadi setiap pekerjaan task yang udah ada di to-do tadi, langsung diestimasi ke dalam jam, dan nanti kelihatan setiap aktivitas itu punya estimasi berapa jam di hari Senin, dan nanti bisa kelihatan, oh Senin dia kerja sekian, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday gitu, berdasarkan jumlah yang ada di sini. Misalkan ini 8 tambah 16 tambah 8 tambah 12 sekitar 48 ada di sini gitu. Kayak gitulah kurang lebih teori sederhananya dari burn down chart. Nah, beres dari burn down chart, yang selanjutnya adalah retrospektif. Aktivitas retrospektif ini masih dilakukan sama tim yang tadi ngumpul, dan langsung ngumpul ngebahas apa aja, dibagi menjadi dua hal, analisis sama action. Yang bahas di analisis, parameternya tadi udah dibahas, tim, agile maturity, kontroversi, konflik, team building. Jadi yang ada di retrospektif ini lebih ke timnya gitu. Kalau di sprint review itu tentang produknya gitu. Kalau retrospektif analisis ini tentang sprint reviewnya, di sini bisa apa aja yang udah berjalan baik ditulisin semuanya, dan apa aja yang harus diimprove gitu. Misalkan, wah kelompok saya susah banget ngumpulnya gitu kan, wah itu jadi masalah gitu. Nah itu masukin ke improve gitu. What went well, sekarang apa yang udah bagus gitu. Yang udah bagus adalah kinerja anak-anak sekarang tuh fokus gitu, lebih fokus. Kalau misalkan lagi ngerjain, semuanya ngerjain gitu, nggak ada yang youtuban gitu. Nah itu kurang lebih what went well-nya. Nah terus abis itu bisa doing action ya. Actionnya apa aja sih setelah dianalisis? Retrospeksi selanjutnya adalah action. Apa yang harus dihentikan, apa aktivitas yang harus tetap dijaga, dan apa aja aktivitas kinerja yang harus dilanjutkan. Ini dibahas bareng gitu. Jadi kalau mau konflik, adanya di sini. Cuman ingat banget, di Scrum itu nggak ada judgement gitu ya. Yang ada adalah membangun. Jangan ada judgement kayak gitu. Jangan ada nyalahin orang lain. Oh gara-gara lu nih ini software nggak jalan gitu. Gara-gara lu nggak ada yang banget yang kayak gitu. Jadi semuanya kita base value, semuanya fokus ke dalam tujuan kayak gitu. Dan ini dibahasnya di retrospective action. Oke, setelah ngebahas tentang sprint review dan retrospective action dan analisisnya, selanjutnya adalah teman-teman bisa games di situ, santai dulu, relaksasi dulu dalam satu sprint. Abis itu langsung yuk kita melakukan PBI refinement lagi untuk sprint selanjutnya. Jadi bugs-bugs yang ada tadi di sprint review, kemudian hal-hal yang kurang bagus di dalam retrospektif, itu bisa langsung diadapt lagi ke sprint selanjutnya. Langsung bikin, karena ini udah selesai semua ya, jadi ini kalau udah selesai semua, drag aja semuanya ke dalam done, termasuk si sprint backlognya juga. Kalau udah selesai yang ada di done ini, kalau banyak banget gitu, malas, tinggal diaktif aja card on this list, jadi nanti dia bersih. Jadi teman-teman bisa langsung ngambil lagi produk backlog yang baru, atau bisa masukin lagi nge-refinement lagi PBI yang baru ke dalam produk backlog gitu. Sip, gitu aja buat tutorial Scrum dengan menggunakan Trello ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah beres retrospektif sprint 2 nih, bikin lagi langsung si ininya, judulnya gitu ya. Tinggal bikin lagi aja di sini, tinggal pakai kayak gini, top sprint 2, enter, terus di refresh. Kayak gitu seterusnya, nanti dia bakal nampil kayak gini.
ini report sprint 1, reviewnya kayak gimana, benernya kayak gimana, retrospektif kayak gimana, analisis retrospektif actionnya kayak gimana. Langsung muncul ke sprint 2. Sprint 2 selanjutnya aja. Terus sprint 3, sprint 4, sprint 5 gitu. Jadi semuanya ke report di dalam sebuah Trello. So, Trello paling sederhana, ada Jira, macam-macam tools manajemen Scrum ini, cuman Trello yang paling sederhana dan gratis. Hanya saja tadi cuma ada satu power up. Teman-teman bisa mengoptimalkan Trello-nya di tugas besarnya masing-masing. Kayak gitu aja buat tutorial kali ini. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bisa jadi bermanfaat. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Kita bisa diskusi bareng-bareng buat ya meluruskan apa yang mungkin ada sedikit kekeliruan. Kayak gitu. Terima kasih buat atensinya di channel YouTube saya, dan semoga bermanfaat, semoga jadi amal ibadah bersama. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.